Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pelajaran ke-16, yaitu sholat orang yang memiliki uzur. Nah, sebelum kita masuk, kita ulang sedikit. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Nah, cuman di sini ada kalanya seseorang itu tidak bisa melakukan sholat secara berjamaah di masjid. Ya, dia terhalang oleh beberapa perkara misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan uzur. Ya, yang disebut dengan uzur, hal yang menghalangi dari mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, berarti dia tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya. Jadi orang yang mendengar azan tapi nggak mau datang ke masjid, maka sholatnya tidak dianggap oleh Allah Ta'ala, kecuali karena ada uzur. Kecuali orang itu memiliki uzur, memiliki alasan. Ya, orang itu mengalami perkara yang menghalangi dia untuk datang ke masjid. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Ya. Sehingga orang-orang yang memang tidak mampu untuk datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah, maka dia diberi uzur, diberi pemaafan. Nah, uzur itu apa saja? Jadi apa saja perkara-perkara yang bisa dijadikan alasan, diterima alasan untuk tidak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Di sini disebutkan ada 6. Nah, yang pertama sakit. Jadi orang yang sakit maka gugur kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, musafir, orang yang sedang bepergian. Ini juga boleh tidak berjamaah di masjid. Kemudian hujan lebat, sehingga orang itu berat, sulit untuk ke masjid. Ya, hujan lebat, angin kencang misalnya, atau misalnya banjir, ya, itu sejenis ya. Itu sebagai alasan. Kemudian yang keempat, terhidangnya makanan. Jadi makanan sudah dihidangkan dan dia ada keinginan untuk makan. Dia sudah lapar, pengen makan gitu. Maka meskipun itu sudah qomat, tidak ada masalah. Dia makan dulu, ya, meskipun dia terlambat untuk berjamaah, tidak apa-apa. Kemudian menahan kencing atau berak. Ya, jadi karena istilahnya apa ya? Kita kebelet ya, pengen pipis, pengen buang air besar, maka ini boleh untuk kita tidak memenuhi panggilan adzan tadi. Karena apa? Ya kalau menahan kencing berak ini kan sholatnya pun juga nggak khusyuk, terganggu sholatnya. Dua juga tadi terhidangnya makanan. Ini sholat tapi pikirannya apa? Ingat ke makanan terus kan, sehingga percuma. Karena inti daripada pelaksanaan sholat itu adalah khusyuk. Nah, karena pikirannya kepada makanan, kemudian kondisi dia harus menahan kencing dan berat, ini kan akan mengganggu kekhusyukan dia. Kemudian yang ke-6, menjaga sesuatu yang dikhawatirkan hilang. Ya, jadi misalnya kalau di rumah itu ada barang berharga yang kalau dia tinggal ke masjid kemungkinan itu akan dicuri orang karena nggak ada yang jaga gitu loh. Maka boleh dia tidak datang ke masjid dalam rangka untuk menjaga sesuatu yang dikhawatirkan hilang kalau ditinggal. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, ada pembahasan di sini tentang
datang ke masjid dengan bau yang tidak sedap. Ya, jadi hukumnya bagaimana? Kita datang ke masjid dengan membawa bau yang tidak sedap. Misalnya ya mungkin bau keringat yang menyengat, atau mungkin kita bau mulut kita habis makan pete, makan jengkol, atau makan bawang, sehingga mengeluarkan bau yang tidak enak. Maka di sini orang yang memiliki bau yang tidak sedap itu dilarang datang ke masjid karena mengganggu. Ya, mengganggu jamaah lain yang sholat berjamaah. Ya, kalau terganggu dengan bau akhirnya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man akalal basala wasauma wal karratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang telah memakan bawang merah, memakan bawang putih, bawang bakung, dan yang semisal yang mengeluarkan bau-bau tadi, termasuk pete, jengkol atau yang lainnya ya, termasuk bau rokok, maka Rasul mengatakan apa? Janganlah ia mendekati masjid kami. Artinya apa? Jangan dia masuk sholat di masjid kami. Kenapa? Karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Ya, maka hendaknya kita datang ke masjid dengan penampilan yang paling bagus. Ya, Allah Ta'ala perintahkan, ya, khudh zinataka inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu setiap kali kamu ke masjid. Ya, jadi pakailah pakaian yang bagus, kemudian berpenampilan yang wangi, harum, ya, supaya ini apa? Menambah kekhusyukan kita dalam mengerjakan sholat. Coba seandainya nih kita sholat, kemudian di samping kita tuh orangnya bau, kita bisa khusyuk enggak? Ya, kita pusing. Cuman juga nanti ya, anak-anakku yang saya muliakan, kadang di antara kita ya, kalau sholat zuhur di sekolah itu kan ke masjid masih menggunakan apa? Kaos kaki, masih memakai kaos kaki. Lah dilihat, kalau kaos kakinya itu bau ya jangan dipakai, dilepas. Karena itu mengganggu. Ya, bagaimana kita misalnya sujud, ya di depan kita itu ada orang memakai kaos kaki yang bau. Ya, bau nggak enak. Kira-kira bisa khusyuk enggak? Tidak. Dan ini mengganggu. Itu enggak boleh ya kita sholat mengganggu jamaah yang lainnya. Maka hendaknya sekali lagi kita memakai wangi-wangian ya, supaya kita harum di masjid itu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.